Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana anakku sekalian? Sehat-sehat selalu. Semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 7, yaitu subtema 1 yang berjudul peristiwa kebangsaan masa penjajahan, yaitu di dalam pembelajaran yang pertama. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sekarang perhatikan gambar berikut ini bahwa banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, kemudian bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara Indonesia. Jadi kita lihat ada gambar ini adalah yang menyangkut tentang berbagai peristiwa. Nah, kita perhatikan sekali lagi anak-anak, peristiwa itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, ada peristiwa yang menyenangkan, kedua peristiwa yang membuat kita senang. Dan yang kedua, ada peristiwa yang tidak menyenangkan, artinya peristiwa yang membuat kita sedih. Nah, di sini ada dua buah gambar yang tentu kalian perlu ketahui bahwa yang pertama ini adalah gambar yang menyenangkan karena seseorang mendapatkan prestasi atau hadiah ya, atau reward. Sedangkan di sisi lain di sini ada seorang anak perempuan yang berbaring di tempat tidur di rumah sakit dalam keadaan sakit. Tentu ini adalah tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan pembahasan ini dan tolong diperhatikan baik-baik supaya kalian paham. Nah, sekarang baik kita di sini ada amati gambar-gambar berikut ini. Kemudian berikan tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan, sedangkan berilah tanda silang X pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi anak-anak tinggal memilih mana gambar yang menyenangkan, kita berikan tanda centang, sedangkan ada peristiwa yang tidak menyenangkan, kita cukup dengan menanda atau memberikan tanda X. Gambar manakah ini? Mari kita perhatikan berikut ini. Inilah anak-anak, coba kalian diisi, ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang nomor 1 perhatikan gambarnya, kemudian nomor 2 sampai dengan nomor 6. Tugas kalian hanya menulis tanda checklist dan tanda X tadi ya. Misalkan kalau nomor 1 misalkan ini menyenangkan, maka kalian cukup dengan memberikan checklist. Ditulis di dalam kertas kalian, di dalam buku harian kalian, kemudian nanti hasilnya kalian difotokan. Itulah barangkali anak-anak supaya kita lebih lanjut. Baik anak-anakku sekalian, kalian sekarang kita lanjutkan. Di sini kita melihat ada sebuah gambar ya. Coba Bapak tanyakan gambar apakah ini? Oh, pinter ya. Jadi ini adalah gambar cengkih ya, atau bahasa Sunda nama cengkeh ya. Cengkih anak-anak di sini adalah merupakan rempah-rempah ya. Begitu melimpah di bumi Indonesia, dengan melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga adalah membuatkan bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya.
Baik anak-anak, kita sekarang ada sebuah pertanyaan. Mengapa bangsa Eropa berhasrat misalkan memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu adalah sangat tinggi. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Kemudian yang nomor 3, apa hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Yaitu jatuhnya adalah Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan adalah memperempah rempah-rempah. Oleh karena itulah berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjelajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Nah sekarang baiklah anak sekalian, tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Bapak akan bacakan ya. Cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga adalah dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aroma terapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh adalah banyak manfaatnya, kemudian sehingga dijadikan bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itulah cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Baik kita sekarang tolong diperhatikan. Di sini Bapak akan membahas dengan materi kedatangan bangsa Barat. Mulai dari abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat adalah di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Kemudian anak-anak di sini ada faktor-faktor pendorong penjajahan misalkan di samudra, antara lain adalah sebagai berikut. Yang A, adanya keinginan adalah mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, karena harga rempah-rempah adalah sangat mahal. Harga rempah-rempah adalah mahal bagaikan emas, kemudian disebut dengan gold. Mereka adalah sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian B, adanya keinginan adalah menyebarkan agama atau disebut dengan gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap adalah sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. C, adanya keinginan mencari kekayaan atau dengan glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau dengan glory. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa
lomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. 2. Ditemukannya adalah mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayanan dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Itulah anak-anak penjelasan yang Bapak bisa sampaikan. Berdasarkan bacaan di atas, silahkan isi kolom-kolom berikut ini sesuai dengan pertanyaannya. Jadi sekali lagi, ada pertanyaan ini ditulis di dalam buku kalian, kemudian nanti isinya difotokan, setelah selesai difotokan ke grup. Terima kasih anak-anakku sekalian. Itulah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan anak-anak silahkan bekerja setelah selesai nanti dikirimkan. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga anak-anak tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.